Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik siswa sekalian, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir dan juga selalu melihat pembelajaran kita di YouTube. Dan jangan lupa kalian selalu komen di YouTube. Baik, kita buka dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kalian selalu berdoa ketika mengawali pembelajaran. Baik, kita lanjutkan siswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita berbicara tentang hadas besar. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara mengenai hadas kecil. Nah, apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hal yang disebabkan karena sesuatu yang menyebabkan seseorang berhadas besar atau junub. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadas besar itu adalah hal yang disebabkan karena sesuatu yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Apa saja? Di antaranya adalah orang tersebut disebabkan karena berhubungan intim, kemudian haid bagi perempuan, kemudian keluar sperma bagi laki-laki, nifas juga bagi perempuan, dan juga orang yang meninggal dunia. Itulah yang dimaksud sebab daripada orang menjadi berhadas besar. Nah, yang harus disucikan hadas besar tersebut, orang yang junub tersebut harus disucikan dengan cara mandi wajib. Nah, jadi orang yang junub, orang yang berhadas besar harus mandi untuk mensucikannya sehingga menjadi suci kembali. Nah, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, kata Nabi, kata Allah, maka bersihkanlah dengan cara mandi. Nah, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Baik siswa sekalian yang berbahagia, nah, untuk bersuci daripada hadas besar tersebut adalah dengan cara mandi. Nah, apa itu mandi? Mandi menurut bahasa adalah mengalirkan air pada tubuh. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai niat. Mandi dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, jadi yang dimaksud dengan mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai niat. Mandi dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah mandi wajib dan yang kedua adalah mandi sunnah. Nah, jadi yang namanya mandi itu bisa dibagi kepada dua, ada yang namanya mandi wajib dan ada juga yang namanya mandi sunnah. Mandi wajib artinya adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan mandi sunnah adalah mandi yang berkaitan, yang berkenaan dengan hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, juga termasuk mandi sunnah daripada memakai kain ihram. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, sebab yang menyebabkan seseorang mandi wajib. Nah, jadi orang yang mandi wajib itu dikarenakan beberapa sebab. Nah, yang pertama sebabnya adalah berhubungan badan suami istri.
Nah, yang kedua, keluar sperma sebab mimpi atau sebab lahir. Nah, jadi yang keduanya adalah keluar sperma yang tentunya adalah bagi pihak laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki kemudian yang ketiga sebabnya adalah haid. Haid ini tentunya adalah bagi perempuan. Yang tentunya ketika haid ini adalah waktunya pun ada yang paling lama 15 hari ya, kemudian ada yang waktu sedang itu adalah 7 hari 7 malam, dan ada juga yang waktunya cepat yaitu 1 hari ya 1 malam. Itu termasuk haid cepat. Selama dia haid ya, dia berhadas besar, ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Pertama, tidak boleh salat, yang kedua tidak boleh baca Al-Quran, dan yang ketiga tidak boleh tawaf, dan yang keempat dia tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya selama dia haid. Kemudian yang keempat adalah nifas. Tapi itu nifas adalah keluarnya darah perempuan setelah melahirkan. Itu adalah merupakan nifas. Nah, nifas ini ya, waktu yang paling lama dialami oleh perempuan yang setelah melahirkan itu adalah 40 hari 40 malam. Tetapi ya bisa juga waktunya tidak sampai segitu. Yang jelas kalau sudah darah nifasnya itu berhenti keluar ya, maka bagi perempuan yang nifas tadi wajib nanti membersihkannya, mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Nah, selama nifas sama juga larangannya seperti selama haid. Nah, tidak boleh sholat ya, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf ya, kemudian tidak boleh berhubungan badan selama nifas. Nah, kalau sudah suci, sudah mandi wajib, diperbolehkan semua yang dilarang oleh Allah tadi untuk melakukannya. Kemudian yang kelima adalah sebab orang yang berhadas besar itu atau sebab orang mandi wajib itu adalah melahirkan. Jadi ketika orang itu melahirkan berarti dia adalah keluar darah yang disebut dengan darah wiladah, darah yang mengalir mengiringi adalah bayi lahir ke muka bumi. Maka ketika itu dia dalam keadaan berhadas besar, yaitu dia sedang berada dalam ya masa melahirkan, itu disebut dengan darah wiladah. Kemudian yang keenam, yang terakhir ya, sebab orang yang berhadas besar itu atau mandi wajib tersebut adalah meninggal dunia. Nah, jadi orang yang meninggal dunia itu tentunya dia adalah berhadas besar, maka bagi orang yang hidup yang menyelenggarakan jenazahnya wajib baginya untuk memandikan ya mayat tersebut dengan mandi wajib. Siswa sekalian yang berbahagia, nah itulah ada 6 sebab-sebab orang yang menyebabkan mandi wajib atau sebab-sebab orang yang berhadas besar. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang selanjutnya adalah mengenai rukun mandi wajib. Yang pertama rukunnya adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah sesuatu perkataan yang ada di dalam hati. Itulah niat. Nah, lafaznya
yaitu adalah nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Itulah merupakan niat, lapas niat daripada mandi wajib, yang artinya aku berniat mandi besar atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah merupakan lapas niatnya. Nah, lalu bagaimana cara melaksanakannya? Ya, mandinya tadi, niat tadi, ya dibaca lafaznya, kemudian kita ambil air, kemudian kita siramkan, ya. Kemana kita menyiramkan? Terserah, yang jelas dimana yang pertama yang baik, apakah di tangan, apakah di kaki, apakah di pundak, ya apakah di kepala, apakah di tengah-tengah sekitar pusat dan kemaluan. Ketika air itu mengena daripada tubuh kita, ya maka disitulah kita mengatakan niat di dalam hati, sahajaku ya mandi untuk menghilangkan hadas besar ya karena Allah Ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menghilangkan najis atau sesuatu yang menghalangi sampainya air pada ya tubuh. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan mandi ya tentunya kita harus menghilangkan dulu ya najis-najis yang ada di tubuh kita, apakah yang bisa menghalangi sampainya air kepada tubuh kita. Kita sucikan, kita bersihkan ya sehingga nanti air ya merata atau mengalir ke seluruh tubuh kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, niatnya atau rukunnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, jadi rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang tertinggal. Satu helai rambut pun tertinggal tidak suci atau tidak basah, ya tidak tersiram air, maka mandi junubnya tidak sah. Makanya di dalam mandi junub ini sangat diperhatikan sekali, ya baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya bagian mana yang itu susah air untuk mengalir, itu betul-betul dipastikan ketika mandi itu betul-betul tersiram dengan air. Yang biasanya ya kalau bagi perempuan itu di sekitar dada. Kenapa? Karena dadanya itu biasanya dibalut dengan kutang atau istilahnya tadi BH ya. Itu kalau talinya tidak dilepas ketika mandi atau BH-nya tidak dilepas, khawatir air tidak mengalir ke tubuh karena terhalang daripada tali daripada BH tadi. Nah, oleh karena itu sebelum mandi harus diperhatikan dulu ya tubuh kita, apakah ya ada yang menghalangi air sampai ke anggota yang kita sucikan atau kita mandi tadi. Nah, bagi laki-laki biasanya itu adalah di sekitar pusat dan sekitar bagian ya belakang, yaitu antara ya ujung tulang ekor sampai kepada daerah kemaluan kita. Itu harus betul-betul disiram ya, dialirkan air ke sana, jangan sampai ada satu helai bulu yang tidak tersuci. Nah, kalau sampai tidak tersuci atau tidak basah, tidak tersiram air mandi, maka mandinya pun tidak sah. Kemudian yang terakhir, rukunnya adalah tertib. Nah, apa itu tertib? Tertib artinya mendahulukan yang sebelumnya, menyudahkan yang sesudahnya. Artinya terurut, mulai niat, menghilangkan najis, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, dan tertib. Jadi tidak boleh yang namanya mandi sebelum berniat kemudian menyiram dulu air ke seluruh tubuh baru niat, itu namanya salah. Jadi niat itu ditaruh yang paling pertama.
Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kita niatkan, kata Nabi, maka kita tidak mendapatkan nilai ganjaran pahala. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah yang merupakan pembelajaran kita dalam pembelajaran online ini, yaitu mengenai tentang bersuci daripada hadas besar. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.